Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa Ciloya, Bapak Warjo, orang tua saya, sahabat saya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada Bapak Mukhlis Ansari dan juga Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rashid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Bushrah Tasikmalaya, dan juga Bapak Kiai Haji Khalil, dan juga di sini adalah Ustadz Uthman, pimpinan Majlis Darul Ibtida. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan daripada keberkahan guru-guru kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah ilmu ini Allah izinkan untuk kita permudah ibadahnya, mudah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan setiap ilmunya, sehingga menjadi pahala yang besar kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Oni Ainul Yakin dan Ibu Haja Siti Muzayyan, kita doakan beliau yang telah menikahkan putra dan putrinya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salihah, dan insyaallah mudah-mudahan kedua mempelai, khususnya Adinda Halimatu Sa'diyah AMDKOM. Apa nih AMDKOM? Hah? Luar biasa, Masya Allah. Diki Panugraha ER. Apa tuh ER? Hah? Masya Allah, sekarang titel macam-macam ya Kiai ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah disegerakan memiliki keturunan yang saleh salehah, diberkahkan rezekinya, dihalalkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil husana bi Muhammadin, wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan
di malam yang penuh kemuliaan, yang dimana malam ini Allah telah menturunkan daripada rahmat yang insya Allah serta taufik dan hidayahnya, yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nas. Panggilan ini yang ditujukan kepada setiap manusia. Wahai sekalian manusia. Ini kebaikan Allah nih, berarti umum, global. Siapapun dia, mau dia beriman kepada Allah, mau dia ingkar kepada Allah, semua dinyatakan ya ayyuhan nas. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ini kewajiban orang yang memiliki iman untuk menjalankan setiap perintah Allah. Kalau ya ayyuhan nas, siapapun dia, baik yang ingkar, baik yang beriman, baik yang kufur, baik yang syukur, semua Allah menjelaskan. Allah sebelumnya menciptakan manusia itu sendiri. Siapa dia? Nabi Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Paham gak sih maksudnya? Oi, Bu, paham tak? Sok tahu. Belum dijelasin main paham aja. Yang tadinya Allah ciptakan manusia dengan kesendiriannya satu, lalu Allah ciptakan manusia ini dengan berpasang. Nabi Adam hidupnya sebelum di dunia di mana? Surga. Yang tadinya Allah ciptakan manusianya satu, lalu Allah ciptakan dengan berpasang. Nabi Allah Adam di surga semuanya dapat, tidak ada yang tidak dimiliki. Nabi Adam mau apa ada, mau harta ada, mau kenikmatan ada, mau kesenangan ada, tinggal tunjuk bidadari mau yang mana Allah sediakan. Tapi apa kata Nabi Adam? Ya Allah, hampa. Oh, hampa, sepi, sendiri. Blok jomblo, jangan pura-pura budek. Ini buat yang jomblo nih. Nabi Adam hidup di sorga, semuanya ada, sepi, sendiri, hampa. Gimana orang Cileya? Kanan hutan, kiri kebun, depan sawah. Coba lihat. Ini pengantin, malam pertama ya, ini rumah yang ini dari pihak perempuan kan, Aja Oni ya, beliau aktif sekali di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adiki, malam pertama nih. Tapi percuma kalau di rumah mertua mah susah mau ngapa-ngapain juga. Apalagi kalau kamarnya dempet, krekek dikit. Neng sekarang udah jadi istri apa belum? Udah ngejalanin tugas belum? Harusnya udah bikinin kopi, bikinin teh, kan kita jadi ratu sehari, kewajiban sudah dituaikan. Ini malam pertama kan Neng, ada niat apa malam ini? Gus yang anak kecil cicing, tutup kupingnya. Habib kasih nasihat boleh nggak?
Adiki tadi emang elo, ngapa lu yang boleh bilangnya? Adiki udah doain Neng belum? Belum. Ini kalau di Jakarta Bu, saya kalau lagi ceramah begini saya tanya yang pengantin laki udah doain yang perempuan belum? Belum, nikah ulang. A, bacain kepala Neng, pegang kepala Neng pakai tangan kanan, bukan di jidat, itu ngerukyah. Allahu la ilaha. Bun-bunannya bacain surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma. Terusin. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta majla'il fajr. Tiup. Pegang dadanya di sini. Bacain Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha dhahrak. Fa idza faragta fansab ila rabbika. Tiup. Apa sih Bib manfaatnya? Udah turunin. Betah amat itu mana? Yang Nengnya deg-degan itu. Apa sih manfaatnya tadi? Kalau dibacakan inna anzalna di atas kepala, insya Allah Neng Allah jauhkan dari kata kemaksiatan. Amin. Lalu amin aja pelit amat lu. Yang kedua, kalau dipegang dadanya Neng dibacakan alam nasyrah untuk apa sih Bib? Agar saat Adiki kasih nasihat Neng nerima. Luas hatinya, digampangin setiap nasihat yang keluar dari seorang suami, disimak dan dijalankan. Sami'na wa ata'na. Paham ya? Dan ini malam selesai nih acara, Neng kan cuci muka tuh Neng. Bersih-bersih ya Neng ya. Kalau bisa mandi dulu. Mandi walaupun sebentar aja, mandi pakai air hangat juga nggak apa-apa. Adiki juga mandi. Kenapa? Biar bersih, ambil wudhu. Selesai wudhu baca bapak sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Hajat 2 rakaat. Bib mau 4 boleh? Boleh. Mau 6 boleh? Boleh. Mau 20 boleh? Boleh. Lu terawih. Jalanin nggak apa-apa. Mau 2 rakaat aja juga nggak apa-apa. Bacanya apa? Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua apa? Sama baca Al-Fatihah lalu Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca berapa kali? Kalau AA masih sanggup baca kuliahnya 7 kali. Kuliahnya di rakaat pertama 7 kali, yang kedua 7 kali. Dibaca. Selesai itu apa? Munajat sama Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Neng jawab, amin. Sebagaimana engkau haramkan kami berjumpa, saling pandang, hari ini engkau halalkan ya Allah, dan jadikanlah apa yang terjadi di malam ini engkau ridhoi dan engkau halalkan. Neng jawab tuh. Ya Neng ya? Jawab apa Neng? Selesai Neng amin, jawab lagi, minta lagi sama Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang dahulu engkau berikan kami rezeki hanya untuk sendiri, namun di hari ini kami berdua, maka berkahkan rezeki kami untuk keluarga kecil ini. Neng jawab, Neng pengantin. Yang kedua, ya Allah, dahulu engkau berikan aku dengan hukuman haram saat aku bersentuhan dengan istriku, maka hari ini engkau halalkan, maka halalkan bibit yang akan aku berikan kepada istriku, maka jadikanlah keturunan yang soleh solehah. Neng jawab, paham ya? Habis itu ngapain? Terserah lu. Yang penting udah jalanin dulu sunnahnya Rasulullah. Kalau sudah diajarin, udah ambil wudhu, sholat hajat, doanya sudah, munajat sama-sama, lain rumah tangganya. Betul.
Beda sama orang yang malam pertama nggak pakai sholat, nggak pakai wudhu, main tomprok aja, beda itu. Nggak punya otak. Soal ini saya mau tanya lagi ke adiki, ini niat nikahnya untuk ngikutin sunnah apa sekedar gugurin hawa nafsu? Sunnah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi, berarti siap dong ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan ingat di dalam khutbah nikah tadi, adiki dengar nggak khutbah nikah? Ada satu ayat menegur untuk setiap hamba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Dan yang diketahuilah bahwasanya pernikahan ini untuk menambahkan ketakwaan, bukan untuk kelalaian setiap hamba di hadapan Allah. Maka tugas AA, tugas Eneng membangun rumah tangga ini dengan keluarga yang beriman, keluarga yang bertakwa, keluarga yang beribadah. Bawa keluarga ini sampai ke dalam surganya Allah, dan didiklah putra putri kita menjadi putra putri yang mengenal Allah dan mengenal Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap nggak? Insya Allah. Pernikahan itu kadang kalau dibilang susah ya susah, betul. Kadang kalau mau digampangin nggak bisa. Saya mau tanya di sini, ini kan pengantin kolot, betul tak? Yang nikah 20 tahun udah ada di sana ada. Yang nikah baru setahun ada. Nah, beda nggak? Coba deh ngobrol. Nikah 20 tahun sama setahun beda nggak? Beda. Apa yang beda? Perjalanannya masih mulusan yang 20 tahun. Untuk akhir zaman ya, lebih mulus yang 20 tahun. Kenapa? Ada duit bodoh amat, nggak ada duit bodoh amat. Kalau anak sekarang kan enggak, ada duit adek, nggak ada duit adek. Itu bedanya yang sekarang sama orang dulu. Kalau orang dulu nggak punya duit, singkong rebos tiap hari pun jadi. Betul? Gue mah ogah. Lu mah mau aja, lu mah mental betul aja. Ini kentut baunya apa itu ya? Ini orang dulu Pak, kalau kita ngomongin beda sama anak sekarang. Anak sekarang mah bukan karena ketulusan cinta, bukan karena iman, melainkan hawa nafsu. Nggak ada duit dikit, istri gugat cerai. Datang ke AUA. Bapak hakim yang terhormat, saya telah menggugat suami saya. Atas dasar apa? Maaf, karena keuangan menipis, rumah tangga tidak akan baik. Beda sama orang dulu. Menggugat itu dia tahu bagaimana sakralnya pernikahan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu kesakralan yang orang-orang lain tidak akan mendapatkan. Karena itulah kenapa orang yang namanya wali perempuan, bapak sendiri yang mau nikahin, biar apa? Biar sadar, suaminya itu biar sadar bahwa bapaknya, orang tuanya ridho melepaskan putrinya di tangan seorang laki-laki yang baru dikenal, yang tidak memberikan nafkah, yang tidak mendidiknya, tapi diberikan kepadanya. Kenapa? Karena keyakinannya anak ini akan menjadi baik kelak nanti sampai ke dalam syurganya Allah. Ini beda orang dulu sama sekarang. Adiki, maaf, saya mewakilin Haji Oni karena beliau hadirnya di majlis, karena beliau bukan main khidmahnya di majlis. Kami sebagai Dewan Guru Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan, walaupun tidak terlontar dari mulut lisan beliau, tapi saya mewakilkan dari beliau beserta keluarga, tolong jaga Neng, jaga dia dari dunia, jaga dia dari akhirat, jaga dari fitnah dunia, jaga dari fitnah akhirat. Bapak, ibu dari Neng pastinya tidak akan pernah bisa menerima seorang laki-laki yang dia nggak kenal. Tapi beliau dari kecil dididik, disekolahkan, sampai mendapatkan gelar, dimadrasahkan. Jika nggak sholat dipukul, diingetin. Betul nggak Pak Haji?
Betul begitu. Ntar sangkanya gue ngada-ngada lagi. Betul nggak? Dididik, diajarin sholat, dimadrasahin, diajarin ngaji supaya jadi anak yang soleha. Begitu. Neng umur berapa Neng? Hah? Mana? 28. 24. Ya, betul 24. 24 Neng siapa namanya tadi? Halimatus Sa'diyah. Namanya bagus banget lagi adik itu. Halimatus Sa'diyah yang nyusuin Nabi. Luar biasa berkahnya akan ada di rumah tangganya. Orang tua ngedidik Neng Halimah sampai sekarang dikasih ke tangan adiki. Insya Allah yang namanya orang tua Neng Halimah nggak peduli. Adiki mau ngasih makan sehari 3 kali, mau ngasih makan sehari sekali, mau kasih makan nasi sama ayam tiap hari, apalagi sama sapi, sapinya dimasukin ke piring, terserah. Mau tinggalnya di mana terserah, mau ngontrak, mau rumah gede, mau rumah kecil, mau tidur pakai kasur, nggak pakai apapun, terserah. Mau tinggal di kota, mau tinggal di gunung, samping kandang mau, bodoh amat. Betul nggak Pak? Yang penting itu mereka laki-laki dan ibunya, bapak dan ibunya tidak akan pernah menuntut apapun sama adiki. Masalah urusan dunia tidak akan dituntut. Tapi saya hakul yakin di dalam hati kecil beliau hanya menitipkan kepadanya, kepada adiki, tolong didik anak saya, tolong pegang erat tangan anak saya, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka jahanam, bawa dia ke dalam surga. Jika seorang istri sampai terjerumus ke dalam neraka, pasti orang tua akan menuntut adiki nanti di yaumil qiyamah. Adiki, karena saya diminta untuk datang acara walimatul arus, tugasnya saya kan memberikan nasihat kepada pengantin. Kalau saya nasihatin bapak kiai, ustadz, bapak yang ada di sini, ibu yang udah pada peot, mau ngapain? Udah kepalang tanggung kan? Udah keburu dijalanin. Tapi satu Bu, ingat, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Bangga seorang perempuan, surga ada di bawah telapak kakinya, betul? Tapi emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Bingung nggak? Repot nggak? Kuncinya ada sama siapa? Kunci surga ada sama siapa? Suami taat, iya, nurut, surga jaminannya. Ya Allah Bib, udah tua, apalagi udah tua, tinggal manut aja, nurut aja. Bib, saya udah makin tua kayak ngerasa punya sahabat. Jadikan itu teman dunia, teman akhirat. Jadikan teman yang halal, di mana teman tersebut akan saling memberikan manfaat nanti kelak di yaumil qiyamah. Ada kan orang yang makin tua kan, makin jadi. Betul nggak? Ibu pengantin lama mesti kasih tahu, Neng, saya di sini dihadirin untuk apa? Untuk memberikan nasihat Neng sama AA. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang guru. Maaf Kiai, maaf para asatid, Bapak Kepala Desa, kalau ketemu adiki nakal di jalan, sentil, tegur. Boleh nggak Adi? Boleh nggak? Boleh kan? Biar apa? Biar jadi lebih baik. Kalau ajar yang ngelenceng, tarik buru-buru. Kenapa? Nasehatin. Mungkin kalau bapak segan, bapak nggak boleh segan. Adiki, ini bapak adiki sekarang. Ya, ibu yang mana ibu? Ibu di mana? Bu, Ibu Siti Muzayanah. Oh itu dia, Pak Haji no. Lah Pak Haji, baru kita omong orang tua yang dulu mah parah ya. Pengantin lama dia lupa mana bininya. Gua colok lu. Bu, ibu makin cinta sama bapak nggak? Cie, Joni pindah duduk sana. Emang nggak pengen ngeliat pelaminan begitu apa? Bu, ibu, bu, sayang sama Neng Bu. Adiki, dengar, beliau ini loh yang ngelahirin, beliau ini loh yang dengan caranya susah payah, dengan tenaga, dengan nyawa, sampai Neng Halimah keluar ke dunia ini. Ingat,
Neng AA sama ibu gak akan pernah batal sampai yaumil kiamah. Gak akan pernah batal wudhu. Seandainya pun, yang ingat ya, mertua gak ada bekas. Bekas mertua gak ada, bekas istri ada, bekas mertua enggak. Tetap dia mertua sampai yaumil kiamah. Tetap gak bakal batal wudhu. Tetap kita boleh untuk memberikan nafkah kepadanya karena dia adalah orang tua kita. Adiki harus lebih sayang kepada mertua dibanding orang tua. Ingat, dan gitu juga Neng, kalau mertua butuh apa-apa, datengin mertua. Kenapa mertua lebih diduluin? Karena mertua memiliki cinta yang besar, sayang yang besar untuk AA, untuk Neng. Karena apa? Bukan karena dilahirkan, karena kalian adalah satu pasangan yang nyangkut di dalam hatinya. Maka itulah tanpa harus melahirkan timbul rasa cinta dan sayang untuk menantunya. Paham ya? Paham ya? Insya Allah. Habib nih kali ceramahnya beda. Iya, kenapa? Karena banyak banget namanya hidup. Kalau kita lihat, saya kalau lagi di live TikTok nanti udahannya tuh ada yang DM tuh. Ada yang DM. Habib, saya mau tanya. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 2 tahun. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Ini enggak via telepon ya, via ketikan. Suami saya begini, saya cuma minta bagaimana solusinya untuk menghadapkan rumah tangga ini. Saya tanya sudah berapa kali yang namanya ini ada kemasalah ini di dalam rumah tangga, udah berapa kali? Udah sering. Sudah sering terucap belum kata talak? Udah lebih dari 100 kali. Coba kita lihat tuh. 1 kali aja masuk talak. Mau dia bercanda, mau dia sambil ketawa, mau dia sambil mabok, mau yang sadar, mau dikata kecuali orang gila. Kecuali orang suami tiba-tiba gila, saya ceraikan, nggak boleh, itu nggak sah. Tapi kalau ini orang keadaannya mabok, emosi, lagi bercanda, ya gue ceraiin lo, jatuh talak. Hati-hati itu ya, ini jadi laki-laki hati-hati nih, mulutnya hati-hati. Walaupun bercanda jatuh talak, ini udah lebih dari 100 kali, berarti udah berapa kali? Kalau 1 kali, 2 kali oke lah, selesai dia mengucapkan talak, habis itu dia tidur bareng, pegangan tangan, cium kening, masuk rujuk yang pertama, masuk talak lagi yang kedua, pegangan lagi, tidur satu kamar, cium keningnya, masuk lagi rujuk yang ketiga, wajib berpisah. Kalau mau balik wajib dulu kawin satu sama lainnya. Cari muhalilnya. Yang perempuan kawin dulu, yang laki kawin dulu, yang ini selesai bercerai, yang ini selesai cerai, baru boleh nikah lagi. Ini udah 100 kali, berarti kan nggak ada agamanya dia, nggak paham di dalam agamanya. Makanya yang namanya pernikahan wajib dipondasikan dengan iman. Gak salah Nabi SAW saat dimana orang yang ingin menikah, Nabi sematkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih. Gak salah. Kenapa? Mengingatkan bahwa pernikahan ini untuk menyadarkan setiap hamba makin taat, makin bertakwa kepada Allah, bukan semata-mata hanya urusan biologis dan ekonomi. Tugasnya perempuan hormatin suami. Tugasnya suami hargain istri. Masak, alhamdulillah, bib, asin, senyum. Gue belum tentu bisa sih. Begitu makan asin senyum. Contohnya Nabi waktu Siti Aisyah belajar masak. Begitu masak dikasih ke Nabi. Siti Aisyah nggak berani nyobain lebih dulu. Kenapa? Karena takziman wa takriman ke Nabi. Saking cintanya sama Nabi nggak berani tuh nyendok nyicipin makanan duluan. Kan kalau ibu kagak, begitu diceleh masuk lagi ke situ. Lah emang bapak nggak tahu emang begitu mak. Makanya bapak pada nurut sama bini. Habis itu di sini nggak ada yang begitu. Nggak ketahuan aja. Nggak berani dicolek. Begitu selesai masakan dikasih ke Nabi. Begitu Nabi cobain, gimana ya Rasulullah? Nikmat. Ada yang kurang? Enggak. Senyum Nabi terus dimakan.
sambil senyum, bagaimana engkau belajar masak dari siapa? Ditanya, disanjung. Sisa setengah sendok baru dikasih oleh Nabi. Engkau mau? Dari tadi ngeliatin aja kata Nabi. Mau nggak? Dikasih se Nabi. Berubah muka Siti Aisyah. Asam, asin itu makanan. Tapi Nabi makan dengan penuh senyuman. Dihargain sama Nabi. Bapak begitu nggak sama ibu? Enggak bu. Paling galak jawabnya apa? Mau kawin lagi sih ya? Gitu ya? Jangan ya pak, hargain. Hargain. Kenapa? Dia bikinnya itu pakai perasaan pak. Bikin masakan sesuka bapak dengan citra rasa yang bapak mau. Pakai perasaan. Hati-hati dia nuang bumbunya. Kenapa? Perasaan. Makanya jangan pernah nodain perasaan perempuan wahai laki-laki. Karena perempuan itu perasaannya ibarat cermin. Matanya cetek, air mata gampang keluarnya. Pak, jangan kita pukul, jangan kita maki-maki. Pelototin aja, nangis pak. Betul nggak? Perempuan dipelototin sama suami, hatinya hancur. Takut, gak karuan rasanya. Kenapa? Sampai ulama mengatakan lah perempuan itu ibarat cermin. Perasaannya ibarat punya kaca di rumah, punya. Punya. Kenapa sih kok diibaratin cermin? Coba lihat, kalau cermin baru bagus nggak? Kalau jatuh hancur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga perasaan seorang laki-laki, perasaan perempuan. Kalau sering dielus, disayang, disanjung, diangkat, Allah hatinya bakal terjaga dan indah rasanya. Tapi jika seorang laki-laki sudah menyakiti hati seorang wanita atau istri, maka akan hancur hatinya. Dan demi Allah, yang namanya istri pak, perempuan, kalau kita marah, kitanya kesel, dan dianya marah sama kita karena tingkah laku kita yang nggak benar, dia pasti akan memaafkan. Perempuan pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang pak. Perempuan pendendam. Tuh, tiada maaf bagimu. Maaf mah dikasih, tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Survei membuktikan. Kenapa perempuan perasaannya diibaratkan cermin? Bangun tidur ngaca, betul tak? Masuk kamar mandi, di kamar mandi kagak ada kacanya, kolam pun jadi, betul nggak? Keluar kamar mandi ngaca deh, pakai baju dandan, pakai kerudung, keluar kamar lagi makan di meja ada kaca, beli handphone ada kamera depan buat, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah sebelah ada mobil nengok. Begitu di jalan, lagi jalan lurus, spion harus nengoknya kemana? Kemana tuh spion nengoknya? Ke mukanya. Makanya Nabi betul banget pak, tolong yang laki-laki jangan pernah berjalan di belakang wanita. Kenapa? Gak percaya? Lo lihat di jalanan, sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Tuh perempuan pak. Padahal tugasnya itu spion untuk nengok belakang buat dianya aman. Gak peduli pak. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu gak pernah mau nengok spion pak? Ternyata perempuan itu gak pernah mau cari masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya pak. Wahai laki-laki yang ada di sini, kalian adalah calon sebagai masa depan setiap istri yang akan masa depannya akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Bawa istri-istri kita sampai ke dalam surga dengan apa? Selama rumah tangga kita ada Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalamnya, maka sakinah, mawaddah, warahmah. Paham adiki? Paham a? Neng paham? Alhamdulillah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya pengen banget lama-lama di sini karena ini malam saya acaranya 3,
Selesai dari sini saya ke siapa tuh? Wilanegara. Ya, dari Wilanegara pindah lagi ke Cinagara. Jadi minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini jadi manfaat. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di gelombang cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qubul wa tamam kulli wa ila hadratur Rasul bisirril Fatihah. Yang punya hajat sekarang pasang hajatnya. Yang punya hajat nih, mau rezeki banyak, yang halal, yang berkah, ya, yang belum dapat jodoh biar ketemu jodohnya, yang belum punya keturunan biar cepat dapat keturunannya, yang lagi sakit biar Allah angkat penyakitnya. Berkah sholawat busyra ini, insya Allah semua hajat kita dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan bashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. القلب مديا بطاع النبي يا نبي وصلى وسلم على طاعة يا نبي نبينا المكرم نبي شرف طه العربي طه العربي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.